away from home, kita mau mengutamakan Tuhan, menyembah Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau yang kami agungkan dan muliakan. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keahlian-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, Kau dimuliakan Tuhan, Kau diagungkan tinggi. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih bahwasannya Kau sungguh baik, sangat baik kepada kami. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh, Engkau baik, sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur kepadamu, kepadamu ya Allahku. Kaulah kekuatan, Kau sumber hikmat dan pertolongan. Terima kasih ya Yesusku. Haleluya, haleluya. Malam
Malam ini kami bersyukur padamu. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Dan pertolonganmu selalu tepat waktu. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan, kami bersyukur padamu. Bersabda buat kami, dan biar kami belajar dari firman dalam nama Yesus. Amin. Ya, kekasih Tuhan, apa kabar semua? Di tempat kami, di Jajak, Agustus ini masih hujan. Bagaimana dengan kondisi di rumah saudara, di daerah saudara, di negara saudara? Agustus masih hujan di Jajak, di Banyuwangi. Luar biasa. Biasanya bulan Februari paling kenceng hujannya. Januari, Februari, tapi sampai hari ini Agustus masih hujan. Ya, malam ini kita akan belajar tentang menghadapi kekecewaan. Ya, kita fokus dari Markus pasal 6. Saya akan bacakan satu perikop. Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Di sini ditulis Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus berasal dari sebuah desa namanya Nazaret. Ya, Nazaret ini terletak di Israel Utara, dan hari-hari ini banyak, kalau saudara berkunjung ke Nazaret, saudara akan banyak melihat komunitas Arab di sana. Loh, kok Arab kok tinggal di Israel? Iya, sejak kemerdekaan Israel di tahun 48, mereka tinggal di sana dan berwarga negara Israel. Walaupun agama berbeda-beda di Israel, banyak agama. Nah, kasih Tuhan, Yesus yang berasal dari Nazaret, yang masa kecilnya tinggal bersama dengan Yusuf dan Maria, dan dikatakan punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Rupanya mereka ini mengalami suatu hal yang luar biasa dalam masa kecil, saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, kadang-kadang karena saling mengenal, mereka ini bisa saling meremehkan, ya. Makanya jarang-jarang ada orang yang disukai dari rumah mereka, ya. Dan Yesus berkata, seorang nabi tidak dihormati di rumahnya sendiri, walaupun dihormati di mana-mana. Jadi Yesus tidak banyak mengadakan mujizat, dan sekalipun mengadakan mujizat lewat penumpangan tangan. Padahal Yesus mengadakan mujizat dengan cara yang ajaib, cara yang istimewa, cara yang luar biasa, cara yang di luar dugaan manusia. Cara Yesus sangat ajaib. Nah, ini yang kita pelajari, bagaimana kita menghadapi kekecewaan. Setiap orang sebenarnya mengalami dan menikmati mujizat dari Tuhan setiap hari. Dapatkah saudara menghitung mujizat Tuhan setiap hari? Saya dapat. Bangun pagi, saya bisa buka mata. Bangun pagi, saya bisa turun dari tempat tidur. Bangun pagi, saya bisa ke kamar kecil. Bangun pagi, saya bisa berjalan dan menghirup udara yang segar. Dan banyak mujizat lain yang saya temukan. Andai kata kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita akan menemukan mujizat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Namun gak banyak orang yang sadar bahwa dirinya sudah diberi mujizat dari Tuhan. Setiap mujizat itu datang dari Tuhan. Sekalipun iblis pun bisa melakukan mujizat.
Tadi pagi di dalam perjalanan saya bersama dengan istri untuk keliling di daerah kami, berjumpa dengan jemaat, dan tadi pagi saya berdoa di sebuah rumah. Nah, di sebuah rumah ketika saya masuk, saya merasakan sesuatu yang berbeda dan rasanya nggak enak di rumah tersebut. Lalu kami berdoa, dan sebelum kami berdoa, saya sudah merasakan ketika kami hadir, suasana rumah mulai berbeda. Rumah itu rasanya lebih teduh, lebih sejuk, ya. Waktu saya datang, rasanya panas, rasanya memang ada yang mengganggu, ya, ada yang mengganggu. Nah, ketika terang datang, maka gelap itu pergi. Kehidupan kita sebagai anak terang, dimanapun kita berada, maka kegelapan itu akan sirna, kegelapan itu akan pergi. Dan kekasih Tuhan, lalu saya dan istri berdoa di rumah tersebut untuk mengusir roh jahat yang pernah masuk dan yang mencoba masuk. Saya percaya kehidupan orang percaya, kehidupan orang benar, ketika doa sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, seringkali kita berdoa untuk mujizat, padahal mujizat sebetulnya sudah disediakan Tuhan. Saya berdoa bersama istri, bersama orang di rumah tersebut, dan kami benar-benar sepakat mengusir roh jahat. Saudara pun dapat dipakai Tuhan untuk mengusir roh jahat. Yang paling penting kita menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan. Itu yang terutama. Nah, apa itu kecewa? Dalam bahasa Yunaninya ditulis skandalizo, skandal, ya. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan beberapa hal, tersandung. Jadi yang namanya kecewa itu bisa membuat orang lain tersandung, gitu, mengecewakan, ya. Dan kita dikecewakan artinya kita tersandung, kita tersinggung. Dan di dalam bahasa Indonesia dikatakan, saya bacakan, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kata kecewa dan menolak itu skandalizo, sama. Berarti kata kecewa dan menolak itu sama. Orang yang kecewa ada penolakan, dan orang yang kecewa itu tergoncang, offend, tersinggung, marah, kecewa. Nah, kita belajar sekarang bagaimana seseorang itu bisa kecewa. Mengapa seseorang bisa kecewa? Mengapa saudara bisa kecewa? Orang bisa kecewa karena ia tidak percaya. Yesus tinggal bersama dengan orang-orang di kampungnya. Karena menurut tradisi, rumah Maria dengan rumah Yusuf itu cukup dekat di sebuah kampung, ya. Kita kalau pergi ke Nazaret kita bisa melihat rumah Maria, ya. Menurut tradisi itu rumah Maria, dan menurut tradisi rumah Yusuf tidak jauh dari rumah Maria. Kita cukup jalan dan tidak capek. Dan lihat, lingkungan Nazaret itu kecil, dan ketika orang tinggal di sana saling kenal satu dengan yang lain. Jadi ketika Yesus melakukan mujizat, loh, hikmat apa yang diberikan kepadanya? Kemudian bagaimana dia bisa berkata-kata seperti itu? Bagaimana dia bisa melakukan mujizat? Orang-orang kaget, dia kan tukang kayu. Kita seringkali meremehkan orang lain dari masa lalunya. Ingat, kekasih Tuhan, kita semua punya masa lalu, dan apapun masa lalu kita yang sudah kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan pimpin hidup kita di masa kini dan menuntun kita hidup di masa mendatang. Nah, orang bisa kecewa karena ia memiliki pengharapan yang salah. Orang Israel memiliki pengharapan tentang Mesias yang salah. Dia pikir Mesias yang datang adalah Raja yang agung seperti zaman Perjanjian Lama, dan Raja yang punya kuasa yang luar biasa yang bisa menghalau pasukan Romawi. Tetapi ternyata tidak demikian. Raja
yang datang ternyata Yesus dari Nazaret yang merupakan tetangganya sendiri. Mereka tidak percaya. Dan sampai hari ini banyak orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Perhatikan, ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Mereka kelompok Mesianik, Jewish Mesianik. Nah, mengapa orang bisa kecewa? Karena ia kurang mengucap syukur. Hari ini kalau saudara kecewa, mungkin tidak percaya, tidak memiliki pengharapan yang benar. Artinya pengharapan saudara salah, berharap sesuatu dengan cara yang salah, dan kurang mengucap syukur. Bagaimana kita menghadapi kekecewaan? Mari kita belajar. Yang pertama, belajar bersyukur setiap hari. Ayo kita belajar bersyukur setiap hari. Dan yang kedua, belajar percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena kalau kita berharap kepada manusia, kita bisa kecewa, bukan? Berharap kepada pertolongan manusia, kita bisa kecewa. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi seperti hari ini. Saudara minta tolong kepada orang lain, aku sendiri pun butuh pertolongan, kok kamu minta tolong sama aku? Mulai kita belajar untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Stop comparing ourselves to others, with others. Dan berhenti menjadi seperti orang lain. Jadilah menjadi seperti diri saudara sendiri di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan mari kita belajar menyadari tidak ada seorang pun yang sempurna. Seorang hamba Tuhan pun manusia biasa tidak sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Berarti pengharapan kita hanya kepada Yesus saja. Akhir kata, Anda akan mudah kecewa saat Anda terlalu percaya kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Taruh pengharapanmu di dalam Tuhan, taruh percayamu di dalam Tuhan, dan mari malam ini kita berdoa bersama-sama. Serahkan kekhawatiran kita, kekecewaan kita kepada Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah kami semua yang ada berdoa bersama-sama, baik keluarga di rumah kami maupun yang ada di rumah-rumah yang lain. Kami berdoa, kami belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar menaruh pengharapan kami kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami belajar untuk mengerti, memahami keberadaan orang lain. Dan kami tidak menaruh rasa percaya kami kepada manusia melebihi Tuhan. Kami percaya kepada manusia yang lain, namun Tuhan yang selalu lebih kami percayai. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Manusia dapat mengecewakan kami, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Oleh sebab itu, kami mau belajar bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Kami mau belajar menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami mau belajar menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan diri kami dengan orang lain. Malam ini ampuni kami bila kami sempat kecewa, kami sempat mundur dari Tuhan. Dan hamba berdoa, tolong kami ya Tuhan, supaya kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Hamba berdoa buat para kekasih Tuhan, sekalipun hari-hari ini sedang beribadah secara online dari rumah, kami mau tetap bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu kami bekerja, waktu kami melayani pelanggan, waktu kami melayani orang lain, biarlah kami melayani dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh syukur. Dan hamba berdoa, di tengah-tengah masa pandemi ini, kami melihat ini merupakan sekolah buat kami, merupakan akademi corona buat kami. Kami mau belajar Tuhan, dan kami waktu menghadapi ujian ini, kami mau lulus sehingga kami dapat menjadi berkat buat orang lain lewat kehidupan kami, lewat pribadi kami. Dan kami berdoa, kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami, Tuhan memberikan kekuatan ekstra, Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib, Tuhan memberikan hikmat yang tepat di saat yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Ketika mereka mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan tolong mereka
ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang membutuhkan mujizat, ada yang membutuhkan kesembuhan, ada yang membutuhkan pemulihan, ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami minta kepadamu Tuhan, turunkan mujizat-Mu, turunkan pertolongan. Kami percaya Tuhan memberkati Indonesia, dan kami berdoa Jokowi, Bapak Presiden kami Jokowi, Tuhan berikan hikmat khusus untuk memimpin negeri Indonesia. Biarlah negeri Indonesia penduduknya lebih disiplin, lebih teratur, dan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sebentar lagi family time, beristirahat. Biarlah berkat-Mu turun atas kami, melindungi kami, menjaga kami, menghadapi hari esok dengan penuh syukur dan sukacita. Berkat-Mu turun di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Kita jumpa besok malam. Tuhan Yesus memberkati.